Timnas Indonesia U23 kembali mencatatkan sejarah dengan lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 setelah kemarin pada dini hari tadi mengalahkan Korea Selatan di babak adu penalti. Menarik untuk dibahas karena saya sudah bersama dengan Bung Kesit, pengamat sepak bola. Bung Kesit, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Glenn. Bung Kesit, bagaimana menilai permainan dari Garuda Muda dini hari tadi, Bung Kesit? Ya, pertama-tama tentunya apresiasi tinggi kita berikan kepada tim U23 Indonesia ya. Ini lagi-lagi kejutan nih. Kenapa? Karena sebenarnya ketika Indonesia mampu lolos dari persaingan grup A, itu sudah merupakan satu catatan yang menurut saya luar biasa ya. Kenapa? Karena ini debutan. Indonesia tim debutan di Piala Asia U23 dan ternyata hasilnya eh, lebih dari apa yang diperkirakan. Walaupun Hmm. memang Sintayong pernah berkata bahwa dia akan membawa Indonesia sampai ke babak empat besar ya. Dan sekarang terbukti gitu. PSSI sendiri kan sebenarnya targetnya hanya lolos dari persaingan grup. Kalau kita melihat dari progres penampilan dari tim U23 Indonesia, mulai dari babak fase grup hingga babak perempat final menghadapi Korea Selatan, saya melihat sangat signifikan Hmm. kemajuannya. Rasa percaya diri para pemain juga terus tumbuh ya, fighting spirit mereka juga bagus. Kemudian dari segi taktikal itu juga menurut saya sudah semakin apik ya, kerjasama Hmm. antar lininya semakin jalan. Uh, Pressingnya kepada ketika lawan menguasai bola itu juga semakin tinggi diperlihatkan oleh para pemain Indonesia, dan ini memang menjadi salah satu modal yang bagus ya untuk menghadapi pertandingan berikutnya, karena sudah pasti di babak semifinal kita belum tahu apakah menghadapi Saudi Arabia atau Uzbekistan ya, karena mereka baru akan bertanding malam nanti. Tapi yang jelas dengan kehadiran Indonesia, dengan lolosnya Indonesia ke babak semifinal dan penampilan yang begitu impresif ya, dengan permainan determinasi yang begitu tinggi, Hmm. tim-tim lawan yang saat ini akan menghadapi Indonesia, saya pikir sudah sangat sangat memperhitungkan kehadiran Indonesia. Kalau Bung Kesit melihat dini hari tadi, apa yang menjadi kunci utama dari kemenangan dan juga penampilan impresif dari Garuda Muda? Ya, keberanian melakukan pressing pressing ketat ya. Ini juga menjadi Hmm. modal yang menurut saya membuat permainan Korea Selatan menjadi tidak berkembang ya. Hmm. Pressing-pressing ketat yang dilakukan, kemudian serangan balik yang juga dilakukan oleh Indonesia, kemudian umpan-umpan satu sentuhan, dua sentuhan yang berjalan dengan baik. Ini menjadi salah satu kunci juga kemenangan Indonesia menghadapi Korea Selatan. Karena kita tahu bagaimana Korea Selatan ya, kualitas mereka uh, harus diakui sedikit lebih bagus dibandingkan dengan Indonesia. Mereka sudah sangat berpengalaman di ajang Hmm. Piala Asia. Kalau Indonesia kemudian bisa membuat Korea Selatan terkapar, ya bahkan kita mampu untuk leading lebih dulu sebelum disamakan, ya kemudian kita leading lagi sebelum akhirnya disamakan juga dan berujung pada drama adu penalti. Itu kan memperlihatkan bahwa dari sisi permainan Indonesia memang mampu memberikan tekanan yang begitu kuat kepada Korea Selatan. Dan jangan dilupakan juga mental bertanding yang diperlihatkan oleh para pemain Indonesia itu juga bagus ya. Hmm. Ini yang kemudian membuat Korea Selatan seperti sulit untuk bisa menaklukkan Indonesia Hmm. begitu. Eh, Bung Kesit, kita tahu kemarin ataupun dini hari tadi dua gol yang dicetak oleh Indonesia, Rafael Strike ini dilakukan di babak pertama. Babak kedua Ya, juga di menit 70 kita melawan 10 pemain Korea Selatan. Tapi kita lihat ada sedikit penurunan permainan. Bung Kesit melihat itu juga atau seperti apa? ya, tadi saya katakan bahwa Indonesia kan mampu leading lebih dulu ya. Dengan Hmm. begitu memang membuat Korea Selatan mau tidak mau harus tampil lebih ofensif ya. Hmm. Dengan 10 pemain saja mereka ternyata juga masih begitu kuat. Dan jangan lupa dalam sepak bola itu terkadang mengalahkan 10 pemain itu jauh lebih sulit dengan mengalahkan tim yang masih komplit 11 pemain. Dan itu Hmm. dirasakan oleh tim Indonesia ya semalam. Tapi kan semuanya bisa dilewati, semuanya bisa dilalui. Artinya ketika ada kesempatan Indonesia membuat tekanan balik yang begitu kuat, ya ini kan membuat Korea Selatan jadi harus lebih ekstra hati-hati begitu. Dan itu terlihat bahwa Indonesia sempat sedikit mengalami kedodoran. Ya saya pikir itu adalah bagian dari upaya lawan yang terus memberikan tekanan karena mereka dalam keadaan tertinggal ya. Tapi Hmm. secara umum saya melihat bahwa Indonesia mampu menerapkan strategi yang begitu bagus ya.
dengan pressing-pressing ketat dan juga umpan-umpan pendek yang kemudian bisa mengalir begitu baik dari sisi sayap kanan maupun sisi sayap kiri. Ini memang menjadi salah satu senjata yang kemudian dipakai Indonesia untuk bisa mengalahkan Korea Selatan. Pertahanan kanan kita ini menjadi sorotan, Bung Kesit, dari babak Ya, fase grup kemarin Yordania, lalu juga semalam juga terlihat bahwa di mana bek kanan kita sempat diganti, Rio Fahmi ditarik, diganti oleh 14 Fajar ya, 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 Fajar Fatur ya, ya. Rahman, lalu Fajar juga Fatur Rahman. diganti lagi oleh Kelly. Sebetulnya Iya, apa yang Bung Kesit lihat dari pergantian itu? iya, iya. Betul, memang di sektor eh, pertahanan ya di sisi kanan Indonesia yang ditempati Rio Fahmi, Hmm. tetapi memang masih mudah ditembus ya, masih mudah dimanfaatkan oleh lawan untuk menekan Indonesia dari sisi itu gitu ya. Rio Fahmi sudah menjalankan tugasnya dengan baik ya, tapi memang ketika tekanan bertubi-tubi datang dari arah itu, pasti eh, pemain yang harus menghadapi serangan bertubi-tubi itu lama-lama bakal kedodoran gitu ya. Dan ternyata Hmm. ketika dilakukan pergantian, Rio Fahmi ditarik keluar dan Fajar Fatur Rahman masuk, ternyata belum memberikan efek yang begitu positif bagi Indonesia, sehingga tidak heran kalau kemudian Sinteyong menarik lagi ya dalam Hmm. upaya melakukan serangan, ya pada akhirnya memang pemain yang tipikalnya menyerang yang dibutuhkan oleh Indonesia. Ini menjadi PR juga buat Sinteyong bahwa lini pertahanan ya bukan saja di sektor kanan ya di kiri pun juga Indonesia harus lebih hati-hati lagi, harus lebih disiplin lagi. Kapan mereka harus melakukan atau membantu penyerangan, kapan mereka kemudian harus melakukan transisi untuk balik lagi ke posisi masing-masing sehingga lawan tidak bisa memanfaatkan celah itu. Ini yang menurut saya juga harus diperhatikan oleh Sinteyong sebelum menghadapi pertandingan berikutnya di semifinal. Pemain terbaik versi Bung Kesit semalam siapa ya, Bu? Saya melihat sebenarnya semuanya hampir sama ya, punya peran Hmm. yang sama besarnya membawa Indonesia meraih kemenangan. Kalau kita bicara sepanjang pertandingan 90 menit misalnya, saya melihat Rafael Strike yang begitu baik ya, beberapa kali Hmm. peluang ya selain 2 gol gitu, dia juga memiliki beberapa peluang. Rafael Strike yang dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya belum menciptakan gol, semalam menjadi pemain yang betul-betul menjadi kartu as bagi Indonesia Hmm. ya. Tapi jangan lupa juga peran dari Hernando Ari yang sukses menggagalkan penalti pemain Korea Selatan ya. Ini juga menjadi pemain yang menurut saya tidak bisa dilepaskan Hmm. perannya yang begitu tinggi karena ketika kita menghadapi duel adu penalti, kiper memang menjadi salah satu kunci ya, salah satu kunci keberhasilan. Bisa atau tidak Indonesia memenangkan pertandingan itu. Hmm. Eh, di babak semifinal kita akan menunggu pertandingan antara Uzbekistan dan juga Arab Saudi. Lebih baik melawan siapa ya, Bu? Dan juga mungkin peluangnya seperti apa, Bung Kesit? Iya, sudah pasti kita nggak bisa pilih lawan ya. Siapapun Hmm. lawan di semifinal kan harus dihadapi. Ketika kita melangkah ke semifinal, berarti siapapun lawannya pasti jauh lebih kuat. Hmm. Indonesia juga sekarang sudah memperlihatkan kekuatannya. Sudah teruji di babak fase grup. Kemudian teruji di babak perempat final, di babak knockout, bahkan mengalahkan salah satu tim unggulan, Korea Selatan yang sudah begitu berpengalaman. Kini Indonesia sudah di semifinal. Saya melihat bahwa Indonesia kehadirannya pasti menjadi perhitungan, ya. Apakah nanti Saudi Arabia atau Uzbekistan, pasti mereka melihat Indonesia sekarang menjadi satu ancaman, ya. Jadi saya Hmm. kira posisi Indonesia sendiri sebenarnya lebih kepada tim underdog, ya, Hmm. karena kita tim debutan. Ternyata kita bisa menorehkan hasil hingga babak semifinal. Tidak ada yang menduga, tidak ada yang bisa memprediksi bahwa Indonesia bisa melangkah sampai sejauh ini hingga babak semifinal. Dan ini yang menjadi perhatian tim-tim lawan yang akan menghadapi Indonesia. Dan seharusnya di kita sudah tidak ada beban ya, Bung Kesit. Maksudnya, kalaupun nantinya Ya, kita harapkan lolos ke Olimpiade itu memang bonus gitu, Bung Kesit. ya, ya tidak. Saya melihat Indonesia sudah bermain lebih lepas ya. Kalau kita bisa melangkah ke semifinal, ini kan sebuah catatan prestasi yang sangat fantastis menurut saya ya. Karena Hmm. apa? Indonesia baru pertama kali tampil di Piala Asia U23.
yang targetnya sebenarnya hanya bisa atau hanya sampai ke babak kedua ya, lolos dari fase grup gitu. Tapi ternyata kita bisa melewati masuk ke babak semifinal. Ini kan sebuah catatan yang sangat bagus gitu ya. Jadi Indonesia nothing tulus sebenarnya. Justru bisa tampil lebih all out, tidak terbebani karena target sudah terpenuhi, bahkan melebihi. Dan kini sudah ada di babak semifinal. Jadi saya kira Indonesia bisa lebih lepas dalam bermain. Dan ini yang harus menjadi perhatian bagi tim-tim lawan yang akan menghadapi Indonesia nantinya. Ini kesempatan bagi Indonesia. Ini peluang besar bagi Indonesia untuk bisa lolos meraih satu tiket ke Olimpiade Paris ya. Karena kita tahu bahwa untuk bisa sampai ke Olimpiade kita harus bisa minimal meraih posisi ketiga ya. Kalaupun kita tidak berhasil meraih posisi ketiga, kita masih bisa melakukan playoff menghadapi tim dari Afrika, Guinea dalam babak playoff untuk bisa memperebutkan satu tiket ke Olimpiade. Oke, Bung Gesit, pertanyaan terakhir. Kalau Bung Gesit melihat seberapa besar peluang Sintayong membawa timnas kita kemarin di Piala Asia Senior lolos 16 besar, saat ini 8 besar, dan juga kemarin diumumkan bahwa diperpanjang hingga 2027. Bagaimana Bung Gesit melihat peran dari Sintayong ini? Ya, peran Sintayong harus diakui, dia telah memberikan atau menanamkan fondasi yang kuat ya bagi tim Indonesia, baik di level senior maupun di tim under 23 ini. Progresnya sudah begitu terlihat ya. Kerja kerasnya juga sudah mulai terbukti dengan keberhasilan misalnya di tim senior. Dia mampu membawa Indonesia lolos ke babak kedua Piala Asia untuk pertama kalinya. Kemudian saat ini juga kita bisa bersaing lebih jauh lagi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Satu lagi, Piala Asia U23 ternyata targetnya sudah melebihi. Ya, walaupun ada target pribadi dari Sintayong bahwa dia bisa membawa Indonesia ke semifinal, ke 4 besar. Ini sudah terwujud kan? Ya, sudah terwujud, dan kesempatan untuk bisa melangkah lebih jauh lagi ya, itu sangat terbuka saat ini. Bahkan kalau kita bicara misalnya, bisa nggak di Indonesia juara? Why not gitu? Kenapa tidak bisa? Kita sudah ada di semifinal begitu ya. Dan kesempatan untuk melaju ke final kini terbuka lebar. Kesempatan itu ada di depan mata ya, tinggal bagaimana kita kemudian bisa memanfaatkan peluang itu untuk bisa mewujudkan harapan masyarakat Indonesia yang sudah haus hadirnya prestasi. Gitu. Target prestasi apa yang pas untuk diberikan kepada Sintayong setelah perpanjangan kontrak ini dari Bung Gesit? Ya, sebenarnya yang diharapkan adalah Indonesia bisa melaju ke putaran final Piala Dunia ya. Kan sekarang peluangnya terbuka nih ya. Peluangnya terbuka. Indonesia masih menghadapi 2 laga, menghadapi Irak dan Filipina. Dan kan untuk bisa lolos itu kan terbuka gitu ya. Kalau ini bisa terus dipupuk dengan baik oleh Sintayong, bukan tidak mungkin Indonesia juga bisa melangkah ke babak berikutnya di kualifikasi Piala Dunia. Dan kita berharap Indonesia untuk pertama kalinya misalnya lolos ke Piala Dunia 2026. Amin, tapi kita nantikan dulu ini Olimpiade, semoga kita lolos dulu ke Paris, Bung Gesit. Ya, yang lebih dekat memang Olimpiade. Itu yang lebih dekat. Kalau itu bisa berhasil, ini menjadi catatan sejarah baru buat Indonesia, pertama kalinya tampil di cabang sepak bola Olimpiade. Kita doakan. Terima kasih Bung Gesit waktunya dengan liputan 6 SCTV. Garuda Muda akan menghadapi Arab Saudi atau Uzbekistan yang baru akan bermain nanti malam untuk bisa memastikan apakah bisa melaju ke final dan juga memastikan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Demikian sedang viral kali ini. Saya Glenn Joshua, salam CTV.